siapapun Anda, jabatan apapun Anda, selama Anda masih dipilih oleh rakyat, maka Anda harus menjadi pelayan dari rakyatmu itu. Maka Anda harus menjadi babu dari rakyatmu itu. Maka Anda harus menjadi hamba bagi rakyatmu itu. Jangan pernah berlagak mau menjadi seorang raja. Jangan pernah berlagak mau menjadi seorang penguasa selama Anda masih dipilih oleh rakyat. Tetapi ketika Anda mau menantang rakyat, berarti di sini Anda sedang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang bajingan, bahwa Anda adalah seorang pengecut, bahwa Anda adalah seorang pecundang, bahwa Anda adalah seorang preman. Dan Anda jangan pernah kaget ketika rakyatmu yang telah memberikan kepercayaan kepadamu pada akhirnya bangkit, pada akhirnya mereka berkumpul untuk melawanmu. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Pati, di Provinsi Jawa Tengah. Wahai Bapak Sudewo, Bupati Pati, jangan pernah Anda menantangin rakyatmu. Jangan pernah Anda menunjukkan sikap aroganmu. Jangan pernah Anda menunjukkan jagoanmu. Ingat, Anda bisa menjadi seorang bupati karena Anda dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih oleh partai politikmu. Bukan dipilih oleh nenek moyangmu. Bukan dipilih oleh keluargamu. Tetapi dipilih oleh masyarakat Pati. Itu yang perlu kau camkan baik-baik. Sekali lagi, siapapun Anda, jabatan apapun Anda, selama Anda masih dipilih oleh rakyat, maka Anda harus mendengarkan aspirasi rakyat. Segala keputusan, segala kebijakan, segala gagasan yang lahir dari Anda harus pro terhadap rakyat Anda. Itu yang perlu dicamkan baik-baik. Selama kebijakan Anda bertentangan dengan rakyat Anda, berarti di sana Anda telah menjadikan diri Anda sebagai seorang pecundang, sebagai seorang pengecut, dan pastinya rakyat akan bangkit untuk melawan. Peristiwa yang terjadi hari ini di Kabupaten Pati di Jawa Tengah adalah sebuah peristiwa di mana seorang bupati dia menantangin rakyatnya. Dia berlagak so jadi bajingan. Dia berlagak so arogan, menantang rakyatnya. Tetapi di sini rakyat Pati, mereka bergandeng tangan bersama-sama, mereka kompak bersama-sama agar seorang bupati yang bernama Sudewo ini harus dilengsarkan. Inilah contoh-contoh manusia bajingan seperti Bupati Dewo, yang dengan semaunya, yang dengan seenaknya dia mau menantangin masyarakatnya. Padahal Anda menjadi bupati hari ini karena Anda dipilih oleh masyarakat Pati, bukan oleh partai politik Anda atau bukan oleh nenek moyang Anda. Camkan itu baik-baik. Setelah mematik api lalu minta maaf dengan soft spoken. Enaknya jadi pejabat Konoha. Bikin aja kesalahan, tinggal minta maaf. Abis itu lanjutin jabatan. Minta maafnya karena sadar salah atau karena gemetar dihakimi masa, Pak. Aku tidak takut. Terserah. Silakan 50.000. Atau nggak siap viral karena nggak ada prestasi, hanya bisa memajaki rakyat. Ini mengenai kebijakan peningkatan pajak bumi dan bangunan, sektor pedesaan dan perkotaan sebesar 250% yang kontroversial. Ya gimana enggak? Tinggi banget nggak tuh pajaknya? Apakah negara ini nggak punya sumber daya alam ya, sampai harus pejabat itu hidup dari uang pajak? Apakah setidak kreatif itu mereka mengelola kekayaan alam di Indonesia? Sampai harus menindas keringat, darah, dan air mata rakyat. Jangankan 5.000, 50.000 orang saya suruh kerahkan, saya nggak akan gentar, saya nggak akan merubah keputusan. Ini loh ucapan seorang bupati. Lalu sekarang ngomongnya rendah diri sekali, Pak.
Pantaskah sikap arogansi ini ditunjukkan seorang pejabat negeri dengan menantang rakyatnya sendiri? Pentingnya jejak digital. Saat kejadian ngomong A, setelah kejadian ngomong B. Apalagi kalau udah viral. Merasa bersalah atau sedang mempertahankan jabatan. Aura takut lengsernya kuat banget, Pak. Bupati dan jabatan manapun digaji dari uang pajak rakyat. Pantaskah bersikap semena-mena tanpa memikirkan nasib rakyat? Sekarang udah klarifikasi lalu berkata, saya nggak menantang rakyat. Masa rakyatku sendiri tak tantang? Padahal emang nantangin. Ucapanmu mana yang bisa dipegang, Pak? Kayaknya para pejabat Konoha ini berguru sama orang yang sama deh. Template banget lisannya ya ketika kampanye dan setelah menjabat. Mirip-mirip Pak Gemoy gitu ya, sama-sama ucapannya nggak bisa dipegang. Rakyat bukan musuh yang pantas ditantang. Bukankah mereka amanah yang harusnya dijaga? Karena tanpanya ada dukungan, suara masyarakat, ya Anda bukan siapa-siapa. Koreksi kalau benar. Jadi semoga ini jadi contoh bagi pejabat arogansi lainnya, yang anti bijaksana dan tidak nasionalis sama sekali. Kalau kekuatan massa bersatu, nggak akan bisa kalian lawan. Seorang kepala daerah yang dipilih rakyat harusnya banyak mendengar, lah ini kok nantangin. Nggak terpuji sekali sikapmu, Pak. Sekarang setelah massa bergerak, malah ditertibkan. Sikap kalian aja kagak ada tertib-tertibnya. Barbar sekali. Ya selamat datang di Indonesia, negara yang kaya raya juga kaya akan masalahnya. Negara yang unik juga segenap keunikan para pejabat-pejabatnya. So, apa pendapatmu? Tulis di drop comment, share video ini, dan follow akun ini. Begini momen ketika rakyat Pati beradu mulut dengan PLT Bupati yang pada saat itu turut pada pendemo sampai mengatakan, kamu itu yang bayar masyarakat. Sampai pada akhirnya PLT Bupati ini tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mengatakan terserah, dan rakyat yang datang langsung menyorakinya. Jadi sebenarnya PLT Bupati ini maunya apa sih sama masyarakat? Kita tahu sendiri kan kalau di Kabupaten Pati saat ini sedang ada demo besar-besaran terkait dengan kebijakan dari Bupati Pati Sudewo. Dia menaikkan pajak 250% untuk bumi dan bangunan. Masyarakat Pati kaget dan tidak menerima kenaikan pajak tersebut yang terlalu drastis. Waktu demo kemarin, ada PLT pelaksana tugas sementara yang turun untuk bertemu pendemo, yaitu Rioso. Pada saat itu dia meminta agar masyarakat bisa ditertibkan. Namun apa yang dilakukan oleh Pak Rioso ini langsung memicu kemarahan masyarakat. Mereka beradu mulut dan warga berkata, kamu itu dibayarkan oleh masyarakat. Lalu apa tanggapan PLT Bupati ini? Awalnya dia bilang, iya, tapi masyarakat harus ditertibkan. Disitulah rakyat kembali mengatakan, kamu ini dibayar oleh masyarakat. Jangan harap kamu bisa ikut dalam pemilu bupati selanjutnya, karena sudah ditandai katanya. PLT Bupati ini hanya berkata terserah, mengalah lalu pergi. Bupati Pati Jawa Tengah, Anda ini paham tidak? Kenapa rakyat memilih Anda menjadi bupati? Anda paham tidak? Esensi Anda dipilih menjadi bupati itu Anda mengerti tidak? Esensi Anda dipilih menjadi bupati itu karena Anda dianggap hebat, Anda bisa diandalkan, Anda dianggap punya hati, dan tujuan utamanya adalah memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Itu esensi dasar Anda dipilih menjadi bupati. Kalau bukan atas dasar itu, kenapa Anda dipilih jadi bupati? Dan Anda pasti kampanye, Anda juga kan berapi-api, janjikan makmurkan rakyat segala macam. Tiba-tiba Anda mendadak naikin pajak 250%. Ya rakyat dalam kondisi kesulitan ekonomi yang luar biasa, lapangan kerja juga sulit, orang daya beli juga menurun, semua orang dalam keadaan susah. Tiba-tiba mau naikin pajak sampai 250%, ya orang kaget. Nah, jadi kalau ada orang protes, datang dialog, atau orang ekspresikan kemarahan rakyatmu, ya respon dengan baik, dengan tenang hati, dengan teduh, merespon, lalu cari solusi buat kebijakan yang bisa menyenangkan mereka, membahagiakan, mensejahterakan mereka. Bukan lo bikin perlawanan, ayo datang demo saya, bawa 50.000, saya hadapi segala macam. Gaya-gaya arogan begitu, itu gaya kepemimpinan company. Ya, company tahu nggak? Penjajah. Ya, dan di zaman ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Nanti datang rakyat sudah bergegas, ya, sudah memenuhi halaman kantor Bupati Pati, panik baru buat pernyataan. Kita akan evaluasi. Pejabat kayak begini itu ada saja di Konoha ini ya. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ini adalah pembelajaran penting buat saya maupun Anda.
ketika kita dipercaya oleh rakyat untuk menjadi seorang pejabat misalnya, jangan pernah kita mempersembahkan sikap arogan kita. Jangan pernah kita menantangin rakyat. Jangan pernah kita menjadi bajingan dengan rakyat. Sekali lagi, jangan pernah. Ketika rakyat memberikan kepercayaan kepada Anda, artinya bahwa Anda dinilai mampu oleh rakyat. Anda dinilai adalah pribadi yang bijaksana. Anda dinilai adalah pribadi yang mampu untuk memikul beban-beban dari rakyat itu. Lantas, apa yang harus diperbuat oleh seorang pejabat atau oleh seorang pemimpin? Bangunlah komunikasi dengan rakyat. Itu saja yang dibutuhkan oleh rakyat. Kebijakan seberat apapun, kebijakan sesulit apapun, tetapi ketika kebijakan itu lahir, lalu Anda sudah berkomunikasi dengan rakyat, lalu Anda sudah berdialog dengan rakyat, maka saya sangat yakin dan percaya rakyat pasti akan mendukung kebijakanmu itu. Inilah pentingnya musyawarah untuk mufakat. Pentingnya membangun komunikasi dengan rakyat. Jangan pernah bersikap arogan. Jangan pernah berlagak so jadi penguasa. Apa yang terjadi di Kabupaten Pati di Jawa Tengah hari ini, itu hanya karena seorang bupati yang terlalu arogan. Seorang bupati yang terlalu bajingan. Seorang bupati yang mau menantangin rakyatnya. Tidak heran bila pada akhirnya di tanggal 13 Agustus 2025 ini, masyarakat Pati mereka akan berbondong-bondong untuk melakukan aksi unjuk rasa dan ingin melengsarkan Bupati Sudewo ini. Ini adalah contoh buruk. Sekali lagi, siapapun Anda, selama kita dipilih oleh rakyat, keputusan ataupun kebijakan yang sesulit apapun, tetapi selama kita sudah berdialog dengan masyarakat kita, sudah membangun komunikasi dengan masyarakat kita, sudah duduk bersama-sama, musyawarah untuk mufakat dengan masyarakat kita, maka saya sangat yakin dan percaya, keputusan ataupun kebijakan yang sesulit apapun, pasti akan didukung oleh rakyat kita. Inilah pentingnya musyawarah untuk mufakat. Selama ini kita seringkali disajikan dengan mental-mental pemimpin yang pengecut, dengan mental-mental pemimpin yang bajingan, dengan mental-mental pemimpin yang arogan, dengan mental-mental pemimpin ketika dipilih oleh rakyat, mereka berlagak so jadi raja, so jadi penguasa, sehingga segala keputusan, segala kebijakan yang lahir dari para pemimpin ini tidak pernah membangun komunikasi dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Tetapi ketika kita dipercaya oleh rakyat untuk menjadi seorang pejabat, untuk menjadi seorang pemimpin, lalu setiap keputusan, lalu setiap gagasan, lalu setiap kebijakan yang lahir dari kita, tetapi kita selalu membangun komunikasi dengan masyarakat, saya sangat yakin masyarakat pasti akan mengapresiasi, masyarakat pasti akan mendukung kebijakan yang kita putuskan bersama-sama itu. Semoga saja pengalaman yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini jangan pernah terulang lagi di tempat-tempat lain di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Anda dipercaya oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, maka tunjukkanlah sikap kebijaksanaan Anda. Maka tunjukkanlah rasa empati Anda kepada rakyat Anda. Jangan pernah Anda berlagak menjadi seorang raja, yang keputusan itu cuma lahir dari Anda dengan seenak jidat dan semanis udel Anda, tanpa pernah mempertimbangkan atau tanpa pernah berkomunikasi dengan rakyat Anda. Tidak heran bila pada akhirnya Anda dicap sebagai manusia bajingan, Anda dicap sebagai pemimpin pengecut, Anda dicap sebagai pemimpin yang arogan. Mari kita simak lagi komentar dari warganet yang lain.
Dan tadi diundang langsung oleh Kapolresta meskipun tidak bersurat. Dia ngutus anak buahnya ke kantor kami untuk bertemu, kami mengundang untuk bertemu di rumah makan yang ada di Jalan Sudirman sana itu. Sebelah Basnas ya? Ya. Jadi kenapa kami undangan itu tidak kami hadiri? Karena kami sudah tahu ini pasti meskipun pertemuannya kami menolak untuk mengikuti apa arahan dari Sudewo sebagai bupati maupun Kapolresta Pati, pasti akan digiring di media sosial bahwa kita sudah sepakat berdamai. Contoh hari ini, malam ini sudah banyak sekali seliweran itu berita-berita bahwa teman-teman yang akan demo sudah ada perdamaian sehingga demo dibatalkan. Sementara yang demo itu nanti tanggal 13 bukan hanya kelompok mereka itu. Makanya kami menghindari supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada penggiringan opini dari teman kepada masyarakat, kita menghindari untuk menghadirinya. Ya. Ada demikian ya, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan. Untuk mengenai pegawai yang dipecat secara tidak hormat itu bagaimana penanggapan Anda? Yang mau Bang Sera yang jawab, untuk yang honorer. Aku. Siapa? Jadi gini, teman-teman, terkait pertanyaan yang pertama, terkait surat izinnya bagaimana? Dari awal kita masuk itu tidak ada surat izin. Jadi suratnya pemberitahuan. Jadi artinya pemberitahuan dari Kapolres tidak wajib atau tidak wajib untuk memberikan jawaban langsung. Pertama. Terus yang keduanya, ini sudah ada ketakutan-ketakutan. Jadinya dia membuat kebijakan-kebijakan yang tadinya ngawur sekarang sudah diberhentikan. Seperti pajak 250% sudah dikembalikan lagi. Lalu yang kedua, terkait sekolah 6 hari sudah dikembalikan lagi. Nah, tetapi teman-teman, ini menjadi gerakan bersama. Harapannya dari teman-teman semua ini, alhamdulillah dari korban-korban Suwondo udah mulai speak up. Jadi harapannya teman-teman ASN ataupun pemutasian yang gak jelas, korban dari guru-guru program-program yang tertekan, tolonglah merapat ke kita. Jadi kita punya banyak bahan untuk audiensi atau punya bahan untuk menjadikan bahan pertimbangan. Belum lagi terkait efisiensi anggaran. Jujur ya teman-teman, kenapa pajak dinaikkan? Karena APBD kita kurang, ya. APBD kita kurang, akhirnya pajak itu dinaikkan untuk mencukupi APBD. APBD rumusnya bagaimana? APBD itu dibebankan kepada kita. Harusnya Bapak Bupati itu membuat kebijakan yang lebih linear, lebih realistis, jangan disamakan dengan APBD kabupaten-kabupaten lain. Makanya ketika kita krisis, kita membutuhkan APBD yang banyak. Kenapa Bupati menciptakan program-program yang ngawur seperti ini? Contoh 1,39 miliar. Kira-kira masuk akal nggak? Tidak. Masjid masih bisa digunakan. Anggaran 15 miliar. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Alun-alun, apakah jenengan terganggu dengan kursi? Tidak. Jenengan terganggu dengan tiang bendera? Tidak. Justru malah bermanfaat itu. Nah, bermanfaat kan? Kenapa dibongkar? Kenapa nggak melakukan efisiensi anggaran? Kenapa tidak melakukan anggaran-anggaran yang sudah banyak itu, APBD yang dinaikkan sehingga memberatkan kita untuk APBD? Kenapa nggak harus memperbaiki infrastruktur jalan yang masih rusak? Nah orang kono orang bati mas, nang orang kono orang bati. Nah, jadi harapan kita teman-teman yang terkena dampak dari program-program ngawur itu, atau bahkan tadi kemarin semalam aja kirap banyak yang sambat ke saya, ada pemaksaan dari murid-murid itu untuk betul. Disuruh betul. nonton, disuruh bikin laporan, disuruh foto selfie. Nah, karena kenapa Bu? Dia takut kalau pas kirap nggak ada orangnya. Ya. Makanya dibuat penekanan Betul. gitu. Setanggung biasanya 10.000 jadi 100.000. Nah, jadi harapan kita gini, guru-guru aja yang tadinya tertekan 6 hari, sekarang 5 hari, programnya berubah, sekarang jadi 6 hari lagi. Bingung Bu guru sekarang. Nah, jadi harapannya teman-teman yang terkena dampak dari korban ini, salah satunya seperti korban Suwondo atau mungkin korban mutasi yang nggak jelas dari PDAM juga, PDAM terus sama Pati Mutiara seperti itu. Jadi gini, kita sepakat nggak? Semisal slogan kita tetap Pati Bumi Minatani Jaya. Pati Bumi Minatani Jaya. Oke, karena itu saya sepakat, teman-teman juga sepakat bahwa aksi tanggal 13 harus berjalan. Siap? Siap. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan masyarakat Kabupaten Pati, hari ini kita, khususnya saya, kedatangan Bapak Bupati Pati, Bapak Sudewo. Saya bertemu cuma sebentar ya Mas. Ya. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati Sudewo, selamat bertemu di tanggal 13 Agustus untuk menemui kami yang sudah diundang Pak Sudewo. 13 Agustus kita sudah sepakat untuk lengserkan Bupati Sudewo. Bapak Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatan, mengundurkan diri secara kesatria atau dilaksanakan rakyat Kabupaten Pati. Dalam pertemuan tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati? Tidak disampaikan. Bupati menyampaikan Mas Broto adalah pendukung saya. Memang benar. Saya pendukung Bapak Sudewo. Sempat salaman Mas? Sempat. Ya. Jadi ini tidak ada gerakan politik, tidak ada hati nurani. Saya sendiri pendukung Bapak Sudewo. Bahkan di desa saya nomor 2 terbanyak se-Kecamatan Manggurjo setelah Sukabubuk. Saya bukan benci Pak Sudewo, tapi saya benci kebijaksanaan arogan, menipu, pecundang. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan kemarahan dari masyarakat Pati yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah contoh-contoh pemimpin yang tidak bijaksana. Contoh-contoh pemimpin yang dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakannya tidak pro terhadap rakyat. Pada akhirnya rakyat dikecewakan, rakyat mengamuk, rakyat melakukan aksi unjuk rasa, dan hal-hal seperti ini sesungguhnya tidak akan terjadi kalau ada musyawarah untuk mufakat atau kalau ada komunikasi antara seorang pejabat dengan rakyatnya. Makanya tadi dalam sapaan awal saya katakan dengan tegas bahwa siapapun Anda, jabatan apapun Anda, selama Anda masih dipilih oleh rakyat, maka Anda harus menjadi hamba bagi rakyatmu. Maka Anda harus menjadi babu bagi rakyatmu. Maka Anda harus menjadi pelayan bagi rakyatmu. Bukan Anda bermental arogan. Bukan Anda bermental bajingan. Bukan Anda menunjukkan kekuasaan Anda. Tidak boleh seperti itu. Kalau jabatan Anda mau langgeng, kalau Anda mau dicintai oleh rakyat Anda, maka segala jabatan Anda itu hanya sementara. Dan setiap kebijakan yang Anda putuskan harus ada kesepakatan yang datang dari rakyat. Harus ada komunikasi, harus ada musyawarah. Persoalan-persoalan yang sesulit apapun, tetapi ketika ada komunikasi dengan masyarakat, ketika ada musyawarah untuk mufakat, maka saya sangat yakin persoalan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Tetapi kalau kita bersikap arogan, tetapi kalau kita menunjukkan sifat bajingan kita, mental pengecut kita, mental pecundang kita, Anda pun jangan kaget bila pada akhirnya rakyat bergandeng tangan, bersatu padu untuk melakukan aksi unjuk rasa kepada Anda. Contoh dalam cuplikan video tadi, di mana tanggal 13 Agustus 2025 ini, masyarakat Pati mereka akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk melengsarkan Bupati Pati yang bernama Sudewo ini. Ini sesungguhnya adalah contoh yang buruk, karena pemimpinnya terlalu arogan, karena pemimpinnya bermental bajingan, karena pemimpinnya yang menantangin rakyat. Dan ini menjadi pembelajaran bahwa siapapun Anda, selama Anda dipilih oleh rakyat, jangan pernah Anda coba-coba untuk menantangin rakyat Anda. Karena Anda itu dibayar oleh rakyat, bukan dibayar oleh nenek moyang Anda, bukan dibayar oleh partai politik Anda, tetapi Anda itu dibayar oleh rakyat. Mulai dari gaji Anda, tunjangan Anda, fasilitas yang Anda nikmatin hari ini, semuanya pakai duit rakyat. Bukan duit nenek moyangmu, bukan duit dari partai politikmu.
Semoga saja cuplikan video ini bisa menginspirasi buat saya maupun Anda yang menyimak cuplikan video ini. Dan siapapun Anda, mari ketika kita dipercaya oleh rakyat untuk menjadi seorang pejabat atau untuk menjadi seorang pemimpin, hendaklah kita menjadi pelayan bagi mereka. Hendaklah kita menjadi hamba bagi mereka. Hendaklah kita menjadi babu bagi mereka. Tanamkanlah rasa empati di dalam diri kita kepada rakyat kita. Jangan pernah menjadi pecundang. Jangan pernah menjadi pengecut. Jangan pernah menunjukkan sikap-sikap arogan kita kepada rakyat kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.